Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, seluruh panitia OIM UI 2021, serta seluruh hadirin yang kami hormati, sebelum kami memulai kegiatan hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran FISIP UI, baik kemahasiswaan, dosen pembimbing, hingga panitia yang membantu kami dari awal hingga akhir selesainya proposal kami. Selanjutnya, hari ini kami dari kelompok PKMPM FISIP akan memaparkan proposal kami yang berjudul Kreatif, Mentoring Keakraban dan Edukasi melalui Papan Permainan Interaktif dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Anak di LPKA Kelas 2 Jakarta. Sebelum memulai pemaparan, kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Sony Maulana Yusuf dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Melanie Lutfiana dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Natasha Azari Satria dari Antropologi Sosial. Saya Mukhlisul Fasya dari Ilmu Politik. Saya Syahira Hairunisa dari Sosiologi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu LPKA. Nah, LPKA ini merupakan singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di mana lembaga ini menangani anak selama menjalani masa pidananya. Salah satu LPKA yang terdapat di Indonesia adalah LPKA Kelas 2 Jakarta yang terletak di Jakarta Selatan. Lembaga ini berfungsi dalam pembinaan yang mencakup pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta memberikan layanan informasi. Seperti yang diketahui, anak-anak yang berada di LPKA merupakan anak yang masih termasuk usia sekolah, di mana pada fase ini anak seharusnya memperoleh pengetahuan dasar untuk keberhasilan dirinya. Oleh karena itu, anak-anak yang berada di lapas sudah seharusnya mendapatkan hak dalam pemenuhan kebutuhan dirinya. Salah satunya mencakup kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama dan saling menjaga hubungan. Oleh karena itu, perencanaan program kegiatan papan permainan interaktif ini dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sosial anak di LPKA Kelas 2 Jakarta. Bisa di next. Nah, tujuan dari program ini sendiri adalah untuk menjadikan papan permainan menjadi sarana guna membantu anak yang berada di LPKA Kelas 2 Jakarta dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Manfaat dari program ini sendiri untuk meningkatkan produktivitas anak di lapas dan menumbuhkan interaksi sosial yang positif antar anak di lapas. Target luaran dari program ini diantaranya adalah laporan perkembangan program, laporan akhir program, dan artikel ilmiah mengenai program edukasi melalui papan permainan interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum masyarakat sasaran. Yang pertama ada kondisi umum masyarakat sasaran. Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Jakarta terletak di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Kapasitas lapas kelas 2 Jakarta adalah sebanyak 100 orang. Menurut data tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, saat ini lapas kelas 2 sedang diisi oleh 70 orang tahanan dan narapidana anak. Jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh narapidana anak di lapas ini adalah tindak pidana pengeroyokan, dengan jumlah narapidana sebanyak 19 orang. Harapan kami untuk kegiatan yang dibawakan PKMPM ini adalah mampu menjadi sarana aktivitas yang lebih variatif dan menarik untuk para penghuni lapas anak sehingga dapat menjawab beberapa permasalahan di dalam lapas anak. Kegiatan ini juga kami harapkan dapat menciptakan ruang aman bagi penghuni lapas anak, sehingga nantinya bisa menumbuhkan rasa keterbukaan antara satu anak dengan anak lainnya. Dengan begitu, penghuni lapas dapat meningkatkan produktivitas sehingga mampu meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti tindak kekerasan, perundungan, dan tindakan lain. Selanjutnya ada permasalahan masyarakat sasaran. Permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran yang pertama adalah perundungan, kekerasan, pelecehan seksual, hingga masalah senioritas antar sesama penghuni lapas. Yang kedua, ada aktivitas di dalam lapas yang cenderung monoton, sehingga banyak anak yang merasa bosan dengan kegiatan di dalam lapas, karena dianggap kurang berarti. Yang terakhir, tindak kekerasan di dalam lapas banyak dilakukan oleh petugas lapas itu sendiri. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Pertama-tama, karena tidak diperbolehkan mengumpulkan data langsung, maka kami menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari LPKA Jakarta sendiri, jurnal, dan data lainnya yang berkaitan. Kemudian persiapan, kami membutuhkan seperangkat papan permainan. Di dalamnya itu terdapat kartu pertanyaan, kartu tantangan, dan hadiah. Kemudian untuk papan permainan sendiri dirancang dan terinspirasi dari permainan monopoli. Kami rasa bahwa permainan monopoli ini dapat membantu anak di dalam mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan juga membantu kita dalam mengelola anak tersebut untuk jadi dekat seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan masuk di pelaksanaan programnya. Nah, untuk disclaimer, besok pihak-pihak yang terlibat di dalam melapas anak sendiri, kita pastikan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan seminimalnya juga sudah divaksin 1 kali. Nah, selanjutnya, hal pertama yang akan kita lakukan adalah merekrut relawan mentor. Dikarenakan jumlah yang tidak sedikit, yang sudah disebutkan Syahid tadi di depan cuma 70 teman-teman lapas, dan jumlah mentor yang tidak cukup juga, kita akan mencari 9 mentor untuk membantu kita di dalam pelaksanaan program ini sejumlah 9, karena kami menginginkan sesi yang cukup intim dengan anak-anak lapas dan kami akan membagi mereka ke dalam 14 kelompok. Sehingga kami membutuhkan 9 orang lagi. Lalu yang selanjutnya, kita akan masuk ke sesi awal di minggu pertama dan mungkin minggu kedua, yaitu sesi perkenalan. Karena kami menginginkan mentor dan menti untuk bisa saling mengenal secara personal, dan kami juga menginginkan mentor untuk bisa memberikan treatment yang pas kepada menti-menti dalam kelompok mereka. Lalu yang selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya atau 2-3 bulan ke depan akan diisi dengan sesi permainan dengan media utama papan permainan interaktif, di mana nanti akan ada tema yang berbeda setiap minggunya. Nah, selanjutnya kami akan mengadakan malam puncak atau inaugurasi, di mana ini merupakan salah satu proyek besar yang akan dilakukan oleh menti-menti bersama mentor mereka juga di dalam kelompok untuk bisa saling berkolaborasi dan menghasilkan suatu karya di akhir yang mungkin bisa berkesan untuk anak-anak atau teman-teman di lapas selanjutnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, masuk ke biaya. Yang pertama itu biaya untuk perlengkapan yang diperlukan, seperti papan permainan, kemudian untuk protokol kesehatan juga, sebesar kurang lebih 5.160.000. Kemudian yang kedua itu paket data untuk komunikasi sekitar 1.800.000. Kemudian yang ketiga penyimpanan data untuk dokumentasi, penyimpanan dokumentasi dan administrasi sekitar 400.000. Kemudian lain-lain. Nah, di sini ada transportasi sekitar 2.250.000. Nah, totalnya itu adalah 9.610.000. Nah, kemudian kita masuk ke jadwal kegiatan. Nah, pada bulan pertama itu ada survei dan observasi, kemudian permohonan izin dan perekrutan relawan. Nah, pada bulan kedua itu ada pembuatan media edukasi seperti papan permainan ya. Nah, kemudian pada bulan ketiga itu ada peragaan papan permainan, dan bulan keempat ya itu. Nah, setelah itu di bulan keempat terakhir ada evaluasi. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.